Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini minus 0,6% hingga 1,7%. Pertumbuhan ekonomi negatif dan kemungkinan terjadi pada kuartal ketiga dan berlangsung pada kuartal keempat yang masih diupayakan pertumbuhannya mendekati 0. Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang minus pada kuartal ketiga, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan Indonesia akan mengalami resesi setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal kedua. Namun perkiraan-perkiraan tersebut masih sangat bergantung dengan perkembangan kasus COVID-19 dalam negeri yang banyak mempengaruhi aktivitas perekonomian. Sementara untuk tahun 2021 pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5% hingga 5,5%. Target ini lebih rendah dari proyeksi institusi asing yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh 6%. Kita masih harus berhati-hati melihat perkembangan dari perekonomian kita di kuartal ketiga ini yang tinggal beberapa minggu dan di kuartal keempatnya. Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami di Kementerian Keuangan adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,6. Nah, pemirsa, apa yang harus dilakukan masyarakat menghadapi resesi ekonomi yang kemungkinan dihadapi Indonesia? Kita segera bergabung dengan perencana keuangan Safir Senduk. Selamat siang, Mas Safir Senduk. Selamat siang, Lady Marina. Ya, Mas Safir, ini kita melihat bahwa masyarakat saat ini butuh siasat atau tips keuangan agar siap ketika nantinya Indonesia ternyata mengalami resesi ekonomi. Apa tips keuangan dari Mas Safir Senduk untuk masyarakat, Mas? Yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus dulu belanja-belanja kita pada hal-hal yang memang betul-betul penting dan mendesak. Jadi kalau misalnya kita selama ini punya kebiasaan berbelanja hal-hal yang mungkin memang penting, tapi selama dia belum mendesak, banyak orang tetap belanja. Tapi di masa pandemi seperti sekarang, apalagi sepertinya bentar lagi akan ada pengumuman resesi, kalau pengeluaran-pengeluaran tersebut penting, tapi selama dia tidak mendesak, stop dulu atau tunda dulu belanjanya. Selama kita masih bisa baik-baik saja, saya pikir dengan kita menunda belanja 2-3 bulan ke depan nggak ada masalah. Itu pertama, Lady. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah, Lady, saya mau kasih tahu bahwa saya tinggal di sebuah kompleks di daerah Tangerang. Di kompleks ini, di tempat saya tinggal ini, itu ketika PSBB pertama terjadi waktu itu, orang makin giat mereka jualan makanan dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah banyak tetangga-tetangga yang saling membeli satu sama lain. Bukan karena mereka ingin menolong, tidak. Tapi karena makanannya disukai. Banyak tetangga yang penasaran, oke, saya beli di kamu, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Penjualan atau transaksi jual beli itu kencang. Sampai saya bilang begini, ini kalau jual belinya kencang seperti ini, PSBB seolah-olah nggak akan terasa. Artinya apa? Artinya adalah pada saat resesi seperti sekarang misalnya, kita harus malah memperbanyak jualan-jualan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Barang apa yang bisa kita jual? Jasa apa yang bisa kita jual? Itu yang paling penting, Lady. Tapi ada strateginya. Harganya itu tidak boleh gede-gede, tidak boleh tinggi-tinggi. Kalau bisa cari supaya barang atau jasa yang kita jual, kita bisa pecah menjadi lebih kecil, sehingga harga jualnya lebih tipis. Sehingga orang bersemangat mau membeli. Karena biasanya, Lady, pada saat resesi, orang menahan diri untuk belanja hal-hal yang angkanya lebih mahal. Baik. Jadi hal kedua yang kita lakukan adalah cari sumber penghasilan baru. Baik, Mas Safir Senduk, ini banyak orang yang masih awam, Mas, dengan istilah resesi. Sebetulnya apa sih, Mas, dampak yang mungkin paling mudah dipahami oleh orang-orang akibat resesi ini terhadap perekonomian, khususnya perekonomian rumah tangga? Resesi sebetulnya bukanlah sebuah pemantik, tapi sebuah sebutan akan situasi. Nah, apa yang dimaksud resesi? Jadi intinya, resesi itu adalah penurunan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh bangsa satu negara dalam satu periode tertentu. Ya, jadi begini, Lady. Jadi intinya adalah ekonomi sebuah negara itu diukur dengan sebuah satuan namanya produk domestik bruto atau PDB. Nah, PDB itu adalah jumlah barang dan jasa yang kita hasilkan. Contoh misalnya kita bikin makanan, kita jual makanan, itu dihitung angkanya. Kita jasa nge-MC, jasa betulin AC, itu angkanya dihitung. Dan dalam satu periode didapatlah total angka dan itu disebut dengan nama PDB atau produk domestik bruto. Nah, PDB ini bisa naik turun, dia bisa naik turun angkanya setiap periode, dia bisa naik turun. Nah, kalau angkanya meningkat, itu sebuah masa disebut dengan nama masa ekspansi. Ekonomi sebuah negara mengalami ekspansi kalau PDB meningkat. Sebaliknya, kalau PDB itu turun selama 2 kuartal berturut-turut, maka itu disebut sebuah masa namanya resesi. Jadi intinya resesi itu menggambarkan
bahwa barang dan jasa yang diproduksi itu menurun. Nah, salah satu implikasinya itu adalah banyak pengangguran. Kenapa? Karena barang dan jasa berkurang, sehingga pekerja-pekerja pabrik mungkin berkurang bekerjanya, jam kerjanya juga kurang, banyak industri-industri yang menggelepar, sehingga daya beli pekerjanya juga jadi menurun. Jadi nomor satu, pengangguran meningkat, kemudian daya beli juga menurun karena penghasilan orang juga menurun. Baik, Mas Safir Senduk, ini salah satu kiat untuk menghadapi resesi atau daya tahan rumah tangga semakin kuat, disarankan untuk memperbanyak simpanan tunai. Ini bisa dijelaskan ya, Mas? Maksudnya seperti apa, Mas? Jadi kalau kita dalam masa resesi atau dalam masa perang, dalam masa susah, yang harus kita lakukan adalah perbanyak simpanan tunai. Kenapa? Alasannya karena biasanya pada masa resesi atau pada masa perang atau apapun itu, biasanya sumber penghasilan utama kita itu terganggu, Lady. Apakah kita karyawan? Kalau karyawan, takutnya kita mengalami masalah dengan pekerjaan kita. Mungkin industri dari perusahaan tempat kita bekerja, mereka cukup terkapar di masa seperti sekarang. Itu pertama. Kalau kita pekerjaannya harian, kita dapat penghasilan per order misalnya, maka takutnya di masa resesi itu job-jobnya jadi berkurang. Orang mesen itu jadi berkurang. Sehingga penghasilan berpengaruh. Padahal ada pengeluaran yang tetap harus dibayar. Dan jangan sampai penghasilan menurun atau bahkan hilang, tapi ada pengeluaran yang harus dibayar. Itulah kenapa kita penting sekali punya cash untuk berjaga-jaga kalau di masa resesi penghasilan kita menurun atau malah drop sama sekali, kita masih tetap punya uang untuk membayar pengeluaran-pengeluaran itu. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Safir Senduk untuk tips keuangannya serta cara mengelola keuangan khususnya ketika nantinya Indonesia betul-betul mengalami resesi karena mengalami defisit selama 2 kuartal berturut-turut. Terima kasih Mas Safir Senduk atas waktunya bersama dengan seputaran News Siang RCTI.